Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Kasidah Ginting SPDI, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501 09113731. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo, kelas 8, dengan materi menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelasnya disiapkan dulu. Siap gerak, Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat semua? Sehat. Semangat? Semangat. Biar kita lebih semangat di pagi hari yang menjelang siang ini, ada baiknya kita mendengarkan lagu nasional dan sembari kita mengikuti sama-sama ya. Sama-sama ya. Boleh berdiri anak-anak ibu semuanya. Menjadi anggunganmu terhadap nusa.
hari ya. Pertama sekali kita harus yang namanya percaya kepada Allah. Apapun yang kalian kerjakan, percaya bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui tempat kita mengadu segala hal. Percaya kalau Allah itu ada, percaya kalau Allah itu esa. Ya, baik. Sekarang kita memasuki materi baru, yaitu menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Yang harus kita perhatikan di dalam jual beli, tidak hanya menukarkan barang antara barang dengan uang, tetapi ada rukun yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pahami. Sebelum kita melakukan jual beli, ada rukun-rukunnya. Rukun itu artinya wajib, ya. Nah, sebelum itu kita pahami dulu apa itu pengertian jual beli. Jual beli artinya mengambil atau memberi sesuatu, mengambil atau memberi sesuatu dengan cara halal. Ya, kalau kamu mengambil jambu orang berarti itu namanya maling, haram. Tetapi ini artinya apa? Mengambil dengan baik-baik, berarti ada akadnya, ya. Secara istilah, kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang berdasarkan syarat dan rukunnya. Boleh barang dengan barang atau barang dengan uang. Yang sering kalian lakukan pertukaran apa? Barang dengan uang. Barang dengan uang. Nah, sebelum Ibu bahas mengenai rukunnya, ada nggak sedikit paham mengenai rukun jual beli? Coba angkat tangannya. Aulia, ya silakan. Rukun jual beli yang pertama adanya penjual dan pembeli. Yang kedua adalah ada objek yang dijual dan ketiga ijab dan kabul. Ya, betul ya. Beri aplaus dulu untuk kawannya. Di situ adanya yang pertama tadi kata kawannya apa? Adanya penjual dan pembeli. Adanya penjual dan pembeli. Ya, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, ada objek yang dijual belikan. Ada barangnya, tidak barangnya. Ini masih di dalam perut hewan, nah sudah dijual tidak boleh, ya. Berarti ada objeknya, ada barangnya, maka kita akan terjadi transaksi. Setelah itu apa? Ijab dan kabul atau kata serah terima. Nah itu, jika kamu membelikan barang, Bu, saya beli barangnya, iya saya jual. Itu namanya ijab kabul, ya. Tidak mesti harus salam-salaman atau yang lainnya. Dengan kata-kata saja itu sudah ijab kabul. Nah, bagaimana tadi dengan mengambil? Oh Bu, saya mengambilkan jambu. Ya, itu juga sudah akad atau ijab kabul, ya, walaupun tidak memberikan duitnya. Yaitu caranya apa? Berakal. Caranya itu berakal, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Terus itu barangnya suci, tidak najis, tidak haram yang diperjualbelikan, ya. Terus harganya jelas, jangan ada unsur penipuan, ya. Nah, sudah ada rukun, sudah ada syarat, maka kita kembali kepada hukum. Hukum jual beli siapa yang tahu? Ya, kau lihat lagi. Mubah atau boleh, bisa juga menjadi wajib dan bisa juga menjadi halal. Ya, hukum jual beli bisa menjadi wajib jika harus membayar utang, ya. Hukum jual beli adalah mubah,
berdasarkan ada ayat Al-Qur'annya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 275. Yang dimana artinya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum jual beli bisa menjadi haram. Kenapa? Seperti transaksi barang, bangkai, binatang. Binatang itu binatang yang haram ya, seperti babi, anjing, darah. Nah, sesuatu yang kita jual belikan itu bendanya haram, maka jual belinya akan menjadi haram. Ya, hampir semua mesan di Shopee itu adalah beli online, ya, yaitu jarak jauh atau menggunakan digital. Ya, jual beli kredit dia adalah memilih, membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli, ya, untuk bertujuan apa? Agar si penjual dan si pembeli tidak ada yang dirugikan. Ya, macam-macam hiar ada 5. Yang pertama, hiar majlis. Ayo sama-sama dulu dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kesimpulan kali ini, kita akan membahas tentang materi jual beli dan khiyar. Surah Al-Baqarah ayat 275 artinya adalah Allah telah menghalalkan hukum jual beli. Apa itu hukum jual beli? Hukum jual beli adalah sesuatu yang harus ada dan sesuatu yang tidak jual beli. Apa saja yang harus ada dan tidak jual beli? Dalam hukum jual beli harus ada yang jual beli. Yang pertama adalah adanya penjual. Yang kedua adalah pembeli, orang yang membelikan. Ketiga, apabila kamu melakukan penjualan dokumen, selanjutnya kita akan bahas tentang syarat jual beli. Sebelumnya kita akan menjelaskan apa itu syarat jual beli. Syarat jual beli adalah kewajiban jual beli yang berkesan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai dengan syariat. Nah, syarat yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli memiliki syarat. Nah, syaratnya begini. Pertama, syarat penjual dan pembeli jika ada perkataan penjual dan pembeli yang merupakan pernyataan kesepakatan jual beli. Nah, karena menunjukkan hendaknya boleh dipahami agar tidak terjadi kesalahan dan transaksi tersebut. Jual beli yang dibolehkan dan yang berbeli, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang pertama, jual beli dan dibolehkan. Seperti apa yang dibolehkan? Yaitu apabila kegiatan jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hadis. Dan semua yang dilakukan atas hal yang besar tidak akan merugikan kedua belah pihak. Sehingga hal ini atau jual beli ini Tujuan diadakan yang benar adalah agar kedua belah pihak dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya terhadap barang yang diperjualbelikan sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Dia dapat dilakukan dalam waktu cepat atau dalam beberapa waktu sesuai dengan perjanjian. Melakukan hiar, mengubah atau macam-macam hiar. Yang pertama, hiar masjid, yang kedua hiar syarat, yang ketiga hiar. Sekian video kesimpulan pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dengan seksama. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan tugas. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Tugasnya dari rangkaian atau kamu analisis video yang tadi. Bagaimana rangkaian cerita videonya atau menganalisis jual beli secara syarat atau fikih muamalah dengan ada rukunnya, ada syaratnya. Nah, silahkan dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu 2 menit mengerjakannya. Ada yang tidak mengerti atau kurang paham mengenai cara pengerjaan? Silakan, ada yang bertanya, boleh. Waktunya tinggal 1 menit. Oke, baik, sudah mengerjakan. Sekarang Ibu minta setiap kelompok presentasi mendengarkan, memberikan komentar atau pertanyaan, ya. Karena kelompoknya aja, Ibu mulai dari kelompok 3. Yang kelompok 3 siapa? Boleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menyampaikan kami presentasikan di dalam muka secara bahasa. Dalam bahasa Arab, jual beli berarti yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar barang dengan yang lain dengan cara tertentu. Rukun jual beli, penjual dan pembeli, satu berakal, dua balik, juga dengan kehendak sendiri. Objek yang dijual belikan, satu suci, dua dan empatnya, tiga dapat diserah terimakan, empat dari penjual, lima dari order penjual dan pembeli. Akad jual beli atau ijab dan kabul, waktu ijab dan kabul yang berhubungan, 2,6 dari 1 Contoh jual beli halal. Makanan, membeli daging sapi yang disembelih sesuai syariat Islam, ikan segar, buah-buahan, sayuran, atau kue yang semua bahannya terjamin halal dan tidak tercampur najis.
Contoh jual beli yang haram. Menjual barang haram atau najis, babi, minuman keras, kamar, bangkai, berhala, atau barang najis lainnya. Menjual barang milik orang lain tanpa izin. Melakukan transaksi atas barang yang bukan hak milik penjual. Menjual senjata kepada perampok. Jual beli yang bisa memfasilitasi kejahatan. Pesan akhlak jujur kemana adil. Jujur itu kuat. Jujur terasa damai apabila kita jujur kepada semua orang. Ada pertanyaan pada topik lain? Apakah ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaulia Syafira, perwakilan dari kelompok ingin memberikan pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika proses jual beli tidak mengikuti rukun dan syarat syariat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Apa yang terjadi jika rukun jual beli tidak mengikuti syarat Islam? Ya, maka jual beli tidak sah. Kepada kelompok apakah sudah jelas? Hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Kaulia Syafira dan teman di samping saya yaitu Syahra Nasiba dan Akbar Karyandra. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang jual beli dalam Islam yang akan disampaikan oleh Syahra Nasiba dan Akbar Karyandra. Kepadanya dipersilakan. Kami jual beli jujur itu indah. Pengertian jual beli dalam Islam. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, jual beli adalah al-bai', yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu secara istilah. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Rukun dan syarat jual beli. Adanya penjual dan pembeli berakal balik dan dengan kehendak sendiri. Objek yang dijual belikan suci, ada manfaatnya, dapat diserah terimakan milik penjual dan diketahui penjual dan pembeli. Akad jual beli, ijab dan kabul. Ijab dan kabul bermakna mufakat, tidak disangkutkan urusan lain, tidak berwaktu. Jujur itu kuat, hidup terasa damai bila kita jujur kepada semua orang. Keberanian sejati terlihat saat kita memilih jujur selalu. Jual beli yang halal, jual beli buah atau sayuran, pedagang menjual hasil panen sayur segar yang berasal dari tumbuhan. Jual beli yang haram, menjual babi, minuman keras, menjual barang hasil curian. Dalil Al-Quran atas hadis. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarat antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dan dengan cara yang membatil, tidak benar, kecuali berupa pemiagaan atas dasar bersama-sama di antaramu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Baik, berani jual beli jujur itu indah adalah sebuah kondisi moral yang menekankan bahwa keberanian dalam berdagang secara transparan, mengungkapkan kondisi barang apa adanya tanpa menipu, akan membuatkan kebahagiaan, keberkahan, dan kedamaian baik di dunia maupun di akhirat. Jual beli tentu memiliki rukun dan syaratnya. Rukun yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Rukun yang kedua, adanya objek yang dijual belikan. Rukun yang ketiga, ijab dan kabul atau serah terima. Selanjutnya, ada
jual beli halal dan ada jual beli haram. Jual beli halal yaitu yang jual beli yang memenuhi syariat. Jual beli haram adalah kebalikannya, yaitu yang mengandung unsur benda najis. Contoh jual beli halal yaitu jual beli buah atau sayuran. Pedagang menjual hasil panen segar yang berasal dari tumbuhan. Jual beli haram yaitu menjual babi, minuman keras, dan menjual barang hasil curian. Seperti yang tercantum dalam dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa pembagian atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Baik, kesimpulan dari publikasi kami adalah jual beli jujur bukan sekedar etika bisnis, melainkan fondasi penting yang melahirkan keberkahan rezeki, ketenangan hati, kepercayaan konsumen, dan keberuntungan dunia maupun di akhirat. Baik, kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa bisnis jual beli dalam Islam harus sesuai syariat? Karena bertujuan mencari keberkahan pahala, keadilan, dan kesejahteraan umat. Baik, kepada kelompok 3, apakah sudah jelas? Sudah. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, kami akan menutup presentasi kami pada hari ini. Saya, Sonia Syafira, dari kelompok 4, akan memberikan sedikit pesan tentang jual beli berani dan jujur. Kejujuran membuat hidup lebih tenang, hati lebih damai, dan masa depan jauh lebih baik bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus. Oke, kita sudah mempresentasikan dari semua kelompok. Mudah-mudahan hasil presentasi dari kelompok-kelompok kawan kita dapat kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tadi kita sudah belajar mengenai jual beli dan hias. Sekarang apa sih hikmah yang kita dapatkan dari jual beli? Mari kita perhatikan sama-sama. Sama-sama kita membacanya. Hikmah jual beli dan hias dalam Islam adalah untuk dapat selesainya adil, jujur, dan berkah, mencegah penipuan serta penyesalan, mendidik kejujuran, kesabaran, dan amanah bagi penjual dan pembeli, serta memastikan kesepakatan dilakukan atas dasar kerelaan penuh atau sesuai sama suka, sesuai prinsip syariat, demi kemaslahatan bersama dan keberuntungan umat. Ia akan memilih melindungi kedua belah pihak untuk membatalkan akad jika ditemukan cacat atau tidak sesuai harapan, menjamin kepuasan dan menghindari kerugian. Nah, itu adalah hikmah jual beli yang kita lakukan setiap harinya, adalah yang dimana memupuk kita untuk jujur, adil dalam bertransaksi. Dalam apapun kita harus jujur, ya. Yang poin pertama adalah jujur. Baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ada yang mau bertanya mengenai materi hari ini? Apa sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham. Sampai ketemu di minggu depan. Silakan anak-anak ibu semuanya mempelajari mengenai riba dan hutang piutang. Ya, mempelajari mengenai riba dan hutang piutang, dibaca materinya di rumah. Ibu Hairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh anak-anak ibu merapikan terlebih dahulu bukunya sebelum ketua
kelasnya menutup pelajaran kita akan salah. Siap gerak. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat gerak.